kita dapat sama-sama hadir berkumpul di sini dalam rangka diskusi bersama terkait program sekolah tahun pelajaran 2023-2024 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama kali saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid, khususnya Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite, dan yang mewakili dari pengurus Komite Sekolah SD Negeri 168 Pekanbaru. Saya mengucapkan ribuan terima kasih telah dapat hadir di kegiatan sosialisasi silaturahmi program SD Negeri 168 Pekanbaru. Ketua Komite beserta jajarannya, pengurus komite sekolah, dan tidak lupa juga saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 168 Pekanbaru beserta tenaga kependidikan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dari wali murid SD Negeri 168 Pekanbaru dari kelas 1 sampai kelas 6. Sosialisasi program sekolah SD Negeri 168 Pekanbaru. Adapun di SD Negeri 168 Pekanbaru saat ini di tahun 2023-2024 kita menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 diterapkan kepada siswi-siswa kita di kelas 3 dan 6, ya, masih pakai kurikulum yang lama. Merdeka sudah diterapkan mulai dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Apa perbedaannya, Bu? Atau jangan-jangan anak saya berbeda pula cara mengajarkannya? Tidak, ya. Terkait proses pembelajarannya sama. Hanya saja di kurikulum 2013 ada 4 penilaian aspek kita: sikap, sosial, ya, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum Merdeka itu hanya 2 diciutkan, tetapi hampir sama dasarnya di sini, gitu, ya. Ada yang namanya kita kenal istilah baru penguatan proyek profil Pancasila atau disebut dengan P5. Makanya ini perlu saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu sebagai orang tua murid SD Negeri 168 Pekanbaru. Intrakurikuler, artinya intrakurikuler ini adalah pembelajaran wajib seperti bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila, seperti pembelajaran biasanya, sama di K13. Dan tuntutannya di kurikulum Merdeka adanya pengembangan minat bakat peserta didik atau yang sering kita sebut istilahnya dengan ekstra kurikuler. Dalam kurikulum Merdeka 3 ini wajib kita terapkan untuk menyeimbangi apa yang menjadi tuntutan dalam pemerintah. Jangan di sekolah lain dapat, di sekolah kita tidak, gitu ya. Nah, ini yang perlu saya sosialisasikan kepada kita semua. Kemudian di sini saya ambil menginformasikan terkait tentang visi misi SD Negeri 168 Pekanbaru. Adapun visi kita yang ada di sebelah kiri, mewujudkan SD Negeri 168 yang beriman, bertakwa, berdisiplin, bermutu, berprestasi, dan dinamis dalam olahraga dengan ada motonya nih SD 168, ya. Kami masih berupaya untuk menjadi sekolah unggul, peduli, melayani, serta berbudaya lingkungan. Ini yang menjadi target kita di tahun 2023 sampai 2024. Dari pengumpulan ini adalah dengan misi-misi yang akan kita terapkan. Adapun misinya yang pertama, meningkatkan disiplin warga sekolah dengan melaksanakan tata tertib sekolah. Sudah mulai ada progres dari sebelumnya.
Mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan di saat masuk pukul 7, guru itu sudah datang sebelum pukul 7. Dan itu setidak-tidaknya kami membuat kesepakatan guru piket itu datang lebih awal. Ya, yang menjadi guru piket hari itu. Untuk apa tujuannya? Kami melihat dan mengobservasi anak-anak SD Negeri 168 terkadang jam setengah 7, jam 6 itu sudah diantar ke sekolah. Kondisi itu dikarenakan mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua sambil pergi kerja, ya kan? Datang titip anak baru berangkat. Tentu nanti kalau pergi terlambat pula kerjanya, kalau lambat pergi ke sekolahnya gitu ya. Nah, itu dasar dari kondisi yang kami lihat selama observasi di tahun 2022-2023 ya. Sehingga kami ada kesepakatan yaitu guru piket itu datang lebih awal itu untuk memantau peserta didik kita yang datang lebih cepat. Kita nggak tahu apa kondisi yang akan terjadi ketika di sekolah dia berada, tetapi guru yang gurunya tidak ada, tentu adalah tanggung jawab sekolah ya. Dan kami juga nggak bisa lepas tangan untuk itu karena itu udah aturannya. Oke. Yang kedua, masih mengoptimalkan sarana prasarana sekolah yang menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi. Masih akan mengoptimalkan. Artinya selama ini memang saya ketahui di sini berdasarkan observasi memang nggak ada buku bu, nggak ada ini bu. Oke lah. Untuk tahun 2022-2023 saya masih mengikut bagaimana pembiasaan atau yang selama ini sudah ada, dan buku yang dari sekolah ya memang kalau tidak cukup 1/2, jadi tidak bisa dibawa pulang. Tentu belajarnya hanya di sekolah. Saya mengkhawatirkan adalah di tahun 2022-2023 saya di sini itu rapor pendidikan sekolah itu ada Bapak Ibu. Sekolah itu merah kita banyak, lebih 13 atau 14 rapornya. Ibarat rapor anak murid kita, anak-anak Bapak Ibu ya, sekolah juga punya rapornya, dinilai dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Pusat, itu dikeluarkan berdasarkan program, berdasarkan terkait apapun yang dibelanjakan dari yang bisa ditanggulangi oleh dana BOS ya. Yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar anak. Kalau dulu mungkin belajarnya monoton, buka buku nak, kerjakan tugas nak, dijelaskan sama gurunya, selesai, ya kan? Mungkin ada bapak ibu gurunya, anak-anaknya juga menyampaikan seperti itu. Nah, tuntutan sekarang tidak hanya di muridnya saja, tetapi gurunya juga dituntut bagaimana bisa berkreasi, berinovasi terhadap rancangan pembelajaran. Itu dia. Jadi tidak hanya satu pihak, kedua belah pihak pun dituntut seperti itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan profesional guru. Ini yang kadang sudah mulai diadakan di tahun 2022-2023 setiap hari Sabtu. Kalau anak bapak ibu pulangnya jam 10 atau lebih cepat, itu guru dipersiapkan untuk menggali potensinya dalam kegiatan KKG, baik itu di sekolah ataupun terkadang di luar sekolah ya. Jadi kalau untuk memperbaiki proses belajar mengajar murid di dalam kelas, tentu gurunya juga memperbaiki juga ya, memperbaiki juga, meningkatkan juga kompetensinya dalam mengajar. Kemudian komite sekolah dengan mengadakan rapat berkala bersama. Ini harapan saya Bapak Ibu. Apapun yang dari pengurus, ketika nanti ada sesuatu hal yang disampaikan atau apapun itu, kalau memang harapan ya, kalau harapan itu artinya keinginan yang mungkin sekarang ini belum terwujud 100% dengan kondisi, saya paham juga kita sama-sama bekerja, tapi paling tidak kalau tidak bisa bertemu atau melalui WA, telepon gitu ya kan, tidak harus juga datang jumpa gitu. Nah ini yang menjadi harapan saya, bagaimana aspirasi Bapak Ibu sebagai orang tua itu disampaikan ke pengurus, pengurus bisa menyampaikan kepada kami dari warga sekolah, khususnya saya sebagai kepala sekolahnya. Itu nanti yang kedepannya Bapak ya. Oke. Kemudian
Bu, kalau saya aja langsung jumpa ibu nggak apa-apa. Yang penting kita jadwalkan, ya. Mohon maaf, bukan ibu nih kok sebentar-sebentar ada, sebentar-sebentar keluar gitu ya. Yang diundang menjadi narasumber membimbing guru-guru pelatihan di luar, gitu. Makanya terkadang jam 8 nanti jam 9 saya pergi, kadang jam 10. Kadang ada orang tua udah jumpa Pak Adit, nanti buat jadwal dulu, nanti jam 8 atau jam 4 ibu akan datang gitu. Nah seperti itu ya. Jadi dikomunikasikan. Selanjutnya adalah sekolah menciptakan suasana lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan menarik. Artinya saya memberikan apresiasi penuh kepada orang tua yang telah mensukseskan program kelas idaman pada tahun 2022-2023. Ini berkat kerja keras orang tua. Saya sangat mengapresiasi sekali, ya. Dan ini juga mendapatkan apresiasi kemarin dari Dinas Pendidikan. Jadi bagaimana upaya saya sebagai kepala sekolah dan tenaga pendidik kependidikan juga kami mengupayakan agar kita mulai terlihat, ya, mulai nampak di udara. Artinya melalui sosial media. Waktu pelaksanaan ini juga kami mengundang Dinas Pendidikan juga. Nah, saya mau, ini dari kemarin saya belum mensosialisasikan ya untuk lagu ini. Mungkin nanti saya bisa speaking dulu sama orang tua nih, kapan lagi waktunya, karena jarang-jarang juga ya. Nah, ini lagu visi misi SD Negeri 168. Dan tahun 2024 rencananya sekolah kita akan diakreditasi Bapak Ibu. Di sini atau tidaknya saya, anak Bapak Ibu masih sekolah di sini, betul? Nah, jadi untuk selama saya di sini, saya akan berupaya untuk meningkatkan apa yang bisa menjadi tuntutan agar akreditasi sekolah yang A tadi bisa tetap kita pertahankan. Sosialisasikan kepada orang tua menurut aturannya, gitu. Untuk nyanyi, boleh kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu? Boleh lah ya. Oke, saya coba dulu, nanti Bapak Ibu mempraktekkan ya. Nanti kita berdiri sama-sama. Beriman, bertakwa, budi pekerti, berdisiplin, bermutu, berprestasi, dinamis dalam olahraga, unggul, peduli, melayani, dan berbudaya lingkungan. Kenapa saya mensosialisasikan ini? Di tahun 2024, kalau ketika kita akan melakukan akreditasi, pernah nggak visi misi ini disosialisasikan kepada wali murid? Dan itu harus ada dokumentasi. Perkuat dokumentasi itu, minuslah bagian di situ, iya kan? Jadi selagi masih bisa kita upayakan, ya kita upayakan bersama gitu, agar sekolah kita masih tetap bertahan di akreditasi A atau sangat baik gitu ya. Bisa kita nyanyikan bersama ya? Boleh dong, berdiri Bapak Ibu. 2, 3. Beriman, bertakwa, budi pekerti, berdisiplin, bermutu, berprestasi, dinamis dalam olahraga, unggul, peduli, melayani, dan berbudaya lingkungan. Gitu ya. Jadi nggak perlu zaman sekarang itu nggak ada menghafal. Kalau anak kita nggak mampu menghafal, susah lah. Tiba-tiba yang ditanya anak yang tidak punya kompetensi dalam mengingatnya lebih lama gitu kan? Ya hajab lah, disitulah minus kita nantinya. Jadi bagaimana cara saya mengatasi strategi itu? Saya rancanglah visi misi ini berdasar melalui sebuah lagu, gitu ya. Oke, lanjut. Sebuah pembiasaan kita yang harus dilakukan sekolah, bagaimana mensosialisasikan program sekolah setiap tahunnya, ya. Dan ini yang sudah terlaksana. Dari program-program itu yang ini yang sudah terlaksana dari hasil observasi kita. Yang pertama adalah
Penerapan budaya positif yaitu budaya 5S. Anak itu kalau sudah jumpa sudah mulai salam, sudah mulai senyum, sudah mulai salam, sudah mulai sapa, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, kemudian masalah tidak pakai ikat pinggang dan segala macam, atau bahkan kemarin itu ada bajunya yang belum dicuci atau belum digosok dipakai di sekolah, ke sekolah. Dan itu tidak lagi terjadi di tahun 2023-2024. Sudah harum-harum loh, sudah cantik-cantik, sudah pakai bedak malah anak itu ke sekolahnya, sudah pakai ikat rambut ya ke sekolahnya. Hanya satu-satu, wajar ya. Artinya kalau untuk sesuatu inovasi yang lebih baik lagi 100% mungkin tidak bisa. Peserta didik atau anak-anak bapak ibu itu dapat meningkatkan minat bacanya, karena itu yang sangat rawan merah kita di rapor sekolah ya, rendahnya literasi sekolah ya. Karena apa? Selama ini belum ada program-program yang menggalakkan bagaimana literasi itu. Oke. Terus yang belum terlaksana adalah ada yang namanya kesepakatan kelas. Tapi tahun 2022-2023 kita sudah melahirkan 2 guru penggerak yang lulus dan sekarang masih dalam proses pendidikan. Ya. Jadi anak-anak bapak ibu nantinya akan diajar oleh guru-guru yang sudah mulai profesional, yang sudah diakui keprofesionalnya, gitulah ya. Kalau kata orang pemerintah itu kalau sudah punya sertifikat itu sudah mulai nampak ya, gitu ya. Karena dia sudah tahu bagaimana memenuhi pembelajaran peserta didik berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Itu ya. Kemudian kalau yang biasanya kita kenal setiap tahun itu peraturan kelas, ada tuh aturan kelasnya seperti ini. Kalau tahun ini diharapkan tidak peraturan kelas lagi, tetapi kesepakatan kelas. Apa bedanya? Peraturan kelas adalah guru yang merancangnya. Anak harus suka tidak suka, mau tidak mau harus mematuhi. Itu peraturan. Betul. Kalau kesepakatan kelas, nanti guru mengajak anak, ayo nak, apa yang menjadi aturan dalam kelas kita supaya dapat terlaksana dengan baik prosesnya, yang diajak untuk bersama-sama menyepakati aturan. Ketika nanti anaknya yang sudah menyampaikan dia melupakan aturan itu, dari situ kita mulai belajar bertanggung jawab. Artinya di situ kita mulai karakternya dididik. Ya, kita mengajarkan bagaimana siswa itu bertanggung jawab dengan apa yang dia telah ucapkan atau apa yang telah dia tentukan. Gitu. Ini salah satu proses pembiasaan dari budaya positif. Cara masih saya temukan walaupun memang tidak dengan saya, tidak dengan guru, dan itu dengan dia sesama dia sekawan. Itu sering saya dengar. Mampuslah ke situ. Matilah juga gitu tuh. Saya mengharapkan itu tidak ada lagi bahasanya. Walaupun saya tahu background kita itu tidak sama, tapi paling tidak sekolah inilah sebagai wadah bagaimana kita harapan bapak ibu tentu anaknya harus menjadi lebih baik lagi kan. Anak saya nggak ada pintar-pintarnya, ya udahlah di mana letaknya aja. Yang bapak ibu perlu khawatirkan adalah karakternya. Sekolah itu adalah tujuannya untuk membentuk karakter. Kalau pintar, apalagi zaman sekarang, ya relatif sifatnya. Apa yang nggak bisa dicari kalau kita ingin mengetahui sesuatu? Ada Mbah Google, ada internetan. Semua yang ingin dia cari, dia dapat temukan di internet. Apa yang tidak dapat ditemukan oleh murid kita adalah pembentukan karakter. Itu yang kerja keras kami masih di sekolah membina itu. Ya. Kalau yang saya temukan itu sudah saya dekati, sudah saya lakukan pendekatan. Tapi walaupun tidak semua ya, gitu. Nah ini yang masih kita perlu usahakan. Kalau saya temukan anak yang sambil berjalan bawa makan satu, bawa minum satu. Tentunya harapan kita semua ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa anak itu dia bawa sesuatu itu dia duduk dulu, baru dia makan. Betul? Nah itu yang menjadi harapan kita juga di sekolah dan menjadi harapan kita semua. Kemudian program ekstrakurikuler.
Yang kemarin sudah berjalan tapi 2 bulan, habis itu kita terputus dengan segala sesuatu kendala. Ini nanti akan saya sepakati dengan Bapak Ibu kalau memang kita lanjutkan seperti apa teknisnya, kalau tidak ya kita stop dulu. Itu tergantung dari kolaborasi kita. Oke. Kemudian kunjungan wali murid, ya. Saya belum mendapatkan, hanya saja dipanggil dulu baru berkunjung. Beda dengan Bapak Ibu yang berkunjung. Waktu itu saya sudah menyiapkan di minggu ketiga kalau nggak salah setiap bulannya. Dan kalau di minggu ketiga itu saya tidak ada, kalau sudah dijadwalkan gitu. Kalau jadwal sudah ditentukan. Tapi karena belum terrealisasi ya, jadinya saya masih ya udah nggak apa-apa. Namanya juga progres ya. Oke. Kemudian kolaborasi dalam kegiatan hari besar. Ini yang menjadi harapan kami dari sekolah. Dan mungkinnya itu repot kami nanti Bu begini begitu. Tidak pun semua, paling tidak mewakili. Jadi harapannya sekolah ini bukan sesuatu yang tertekan bagi dia, tetapi sesuatu yang menyenangkan bagi anak kita, ya. Kemudian sekolah sebagai tempat berdialog. Dia dapat mencurahkan apa yang bisa dia curahkan kepada gurunya kah, atau saya sebagai kepala sekolah, atau siapa yang bisa membuat dia nyaman di sekolah, ya. Kemudian sekolah sebagai tempat pertunjukan minat bakat. Di tahun ini semua dapat kita wujudkan, ya. Anak saya lemah Bu di pengetahuan. Ayo kita dukung dia sesuai dengan bakatnya masing-masing. Bangga nggak nantinya ketika anak itu ya rupanya anak saya pandai loh Bu badminton. Nanti ada O2SN, ada lomba kita ikutkan. Saya memiliki pesan kepada kita semua adalah kalau kata Helen Keller, sendiri kita bisa melakukan begitu sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Betul? Dengan bersama apa yang menjadi harapan kita tadi, mudah-mudahan kalau tidak semua salah satu jadilah, gitu ya. Kemudian ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Artinya ketika kita punya sesuatu yang memang betul-betul itu dapat berinovasi untuk memajukan sebuah sekolah atau apapun namanya nanti, ya. Kalau kata Marissa Mayer adalah kamu pasti membutuhkan kolaborasi. Sendiri itu nggak akan bisa menyelesaikannya, tetapi dengan bersama kita bisa menyelesaikannya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang,